Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadres, NIM 1318012 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, untuk kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri mata kuliah mikrobiologi dengan judul unit isolasi dan identifikasi mikroorganisme, di mana yang kita akan lakukan pertama yaitu isolasi bakteri. Sebelum masuk ke tahapan isolasi bakteri ini, dibutuhkan yang namanya media pertumbuhan. Nah, di sini saya telah membuat media pertumbuhan berupa media pertumbuhan PDA atau potatoes dextrosa, di mana media ini akan digunakan sebagai tempat isolasi bakteri. Oke, kita langsung saja masuk ke tahapnya. Jadi, di sini saya merupakan anggota tahun 4 di mana proses kontaminasinya berasal dari proses kontaminasi terhadap media pertumbuhan ini berasal dari tangan yang kotor. Nah, jadi prosesnya yaitu tangan kotor ini akan menyentuh media pertumbuhan pertumbuhan PDA ini selama 15 menit. Oke, kita masuk ke dalam kartu. Jadi dalam proses kontaminasi ini menggunakan 3 jari ya. Oke, kita masuk. Jadi hal ini dilakukan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita akan lakukan yang namanya inkubasi selama 24 jam. Baiklah, setelah melakukan kontaminasi terhadap media pertumbuhan ini selama 15 menit, selanjutnya media ini akan ditutup, yang kemudian akan dilakukan inkubasi selama 24 jam. Nah, proses inkubasinya ini media ditempatkan pada satu ruangan dengan suhu ruang selama 1 hari. Itulah tadi proses isolasi bakteri dari tangan yang kotor. Baiklah, setelah 24 jam inkubasi, media pertumbuhan ini akan dilihat terbangunnya. Ini adalah foto sebelum inkubasi. Terlihat bahwa media ini belum mengalami kontaminasi apapun, baik dari segi tekstur maupun perubahan warna pada media tersebut. Dan ini adalah foto sesudah inkubasi 24 jam. Terlihat pada media pertumbuhan tersebut mengalami perubahan dengan perubahan warna. Pada beberapa titik terdapat warna kuning, perubahan tekstur berupa terdapatnya lendir, dan juga perubahan pada bau. Setelah kita melakukan isolasi bakteri, yang ingin kita lakukan selanjutnya adalah mengetahui jenis bakteri apa saja yang terdapat pada media pertumbuhan ini. Nah, untuk caranya tersebut dilakukan dengan suatu cara atau metode identifikasi atau pewarnagram pada satu bakteri untuk menentukan apakah bakteri ini masuk ke dalam bakteri gram positif ataupun negatif. Di mana bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif, sehingga bakteri gram positif ini akan lebih banyak mengikat zat warna
bakteri yang berwarna ungu disebut sebagai bakteri positif, sedangkan bakteri warna pink disebut sebagai bakteri gram negatif. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam proses atau prosedur dalam identifikasi dalam hal ini pewarnaan gram. Nah, di sini saya hanya mendemonstrasikan terkait pewarnaan gram pada bakteri. Jadi secara sederhana yang kita butuhkan dalam proses identifikasi ini yaitu mikroskop, ada kaca objek, kaca penutup, jarum offset, bunsen, sedangkan bahannya yaitu larutan kristal violet, safrani, iodin, alkohol, dan aqueous. Nah, proses yang pertama kita lakukan adalah mengambil ulasan bakteri dari media pertumbuhan yang kita buat, dari isolat bakteri yang kita ambil dari tangan. Nah, kita ambil secukupnya saja, kemudian kita oleskan pada, anggap saja ini kaca objek, kita oleskan pada kaca objek. Kemudian kita keringkan dan fiksasi pada bunsen. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu meneteskan larutan violet dan mendiamkan selama 3 menit. Selanjutnya, meneteskan aqueous pada kaca preparat yang telah dibuat, yang telah diberi kristal ultraviolet. Setelah diteteskan aqueous, kemudian diteteskan kembali iodin dan mendiamkan 1-2 menit. Setelah itu kembali mencuci dengan aqueous. Setelah mencuci, kita teteskan kembali larutan alkohol dan mendiamkan selama 20 detik. Kemudian dicuci kembali dan meneteskan kembali larutan safrani dan mendiamkan selama 10 hingga 20 detik. Setelah itu preparat ini dicuci kembali dengan aqueous, lalu diangin-anginkan hingga kering. Selanjutnya, mengamati preparat ini pada mikroskop. Nah, apabila terlihat warna ungu, maka bakteri yang ada di dalam preparat ini termasuk jenis bakteri gram positif. Apabila dalam mikroskop tersebut terlihat bahwa bakteri yang ada di dalam preparat ini warnanya pink, maka bakteri dalam preparat ini yang telah diisolat disebut termasuk jenis bakteri gram negatif. Mengapa demikian? Karena pada yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dinding sel atau peptid duplikan pada bakteri gram positif lebih tebal sehingga dapat menyerap lebih banyak kristal warna violet. Tujuan dari meneteskannya iodin yaitu untuk memperkuat warna kristal ultraviolet pada kaca preparat yang nantinya kita amati. Setelah warna kuat, maka diteteskanlah alkohol agar warna kristal violet pada preparat ini atau pada dinding sel bakteri itu
dapat luntur atau dapat hilang. Sehingga apabila diteteskan warna safrani, bakteri yang hilang warna kristal ultravioletnya, maka akan berwarna pink setelah diteteskan safrani. Demikianlah praktikum isolasi dan identifikasi mikroorganisme pada kuliah mikrobiologi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.